Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Jalan kabupaten di Nagari Tluk Amplu, Indrapura, Pesisir Selatan, rusak parah dalam 20 tahun. Seorang polisi melakukan perbuatan tercela, yakni menyuruh pacarnya yang hamil untuk menggugurkan kandungannya. Ular kobra masuk ke rumah warga di Pasaman Barat, sembunyi di balik karpet di sudut ruangan. Akibat hubungan terlarang, seorang anggota polisi memaksa teman wanitanya yang hamil untuk menggugurkan kandungannya. Wanita asal Agam yang berinisial G dan berumur 25 tahun didampingi kuasa hukumnya melaporkan polisi Bribda RA ke Polda Sumbar. Kuasa hukum korban, Muhammad Tito, menyebutkan ia melaporkan tindakan pidana yang dilakukan oleh Bribda RA karena telah memaksa G untuk menggugurkan kandungannya saat mengetahui pacarnya hamil. Hubungan terlarang itu dilakukan saat Bribda RA berdinas di Polda Sumbar pada tahun lalu. Namun saat ini, terlapor telah dimutasi ke Polres 50 Kota. Akibat perbuatan menggugurkan kandungan secara serampangan itu, korban mengalami pendarahan dan divonis oleh dokter menderita penyakit kista pada rahimnya. Intinya dia dipaksa untuk aborsi. Itu sama pasangannya karena waktu itu dalam keadaan hamil. Telah melakukan hubungan yang terlarang lah gitu. Waktu kejadian memang berdinas di Polda Sumbar. Sekarang dia sedang bertugas diduga berada di 50 Kota, Polres 50 Kota. Kejadian ini awal dimulai itu di bulan Mei. Bulan Mei sudah ketahuan hamilnya itu di bulan Juli kalau nggak salah. 2024. Laporan diajukan ke Sentra Pelayanan Terpadu atau SPKT itu akan diteruskan ke Profesi dan Pengamanan Propam Polda Sumbar. Mengingat terlapor adalah seorang polisi. Robiham melaporkan dari Padang. Seekor ular kobra masuk ke rumah seorang warga di Jorong, Anam Koto Selatan, Kecamatan Kinali, Pasaman Barat. Ular itu masuk ke ruang tamu rumah dan bersembunyi di belakang karpet. Warga mencoba menangkap ular berbisa itu. Namun mengetahui ular itu jenis kobra, warga akhirnya mengurungkan niatnya dan kemudian menghubungi petugas damkar. Warga yang panik dan ketakutan melaporkan temuan itu ke petugas pemadam kebakaran. Petugas yang bersiaga di Pos Kinali Pasaman Barat mengevakuasi ular itu dan aksinya direkam warga. Petugas berhasil menangkap ular itu menggunakan alat penjepit. Petugas kemudian membawa keluar rumah. Saat akan memasukkan ke dalam karung, ular berusaha melawan dengan melilit kaki petugas. Namun lilitan ular berhasil dilepaskan. Dia melihat ular masuk ke rumahnya. Cuman ketika mau menangkapnya, ular ini naik kepalanya seperti ular kobra katanya. Jadi setelah dilakukan pengamanan, penangkapan terular, rupanya memang ular kobra yang diamankan oleh anggota kita. Apa kesulitannya dan dibawa kemana ular? Kalau kesulitannya tentu karena ini termasuk berbahaya, tentu mempunyai peralatan perlengkapan kita. Alhamdulillah kita punya perlengkapan yang standar lah untuk menangkap ular ini. Baik, untuk ularnya kita tangkap, kita amankan, setelah itu kita rilis kembali ke tempat yang jauh dari masyarakat. Setelah tertangkap, ular berbisa itu dilepas liarkan ke habitatnya yang jauh dari permukiman. Selain terampil memadamkan api, petugas pemadam kebakaran juga dibekali pengetahuan untuk menangkap ular, memusnahkan sarang tawon, hingga mengeluarkan anak yang masuk ke mesin cuci. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Hendak melakukan transaksi narkoba dengan polisi yang menyamar, seorang pengedar sabu-sabu dibekuk tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh. Di kawasan Batang Agam, Kelurahan Tanjung Gadang, Sungai Pinago, Payakumbuh.
Tersangka Yogi yang telah lama menjadi incaran polisi ini ditangkap saat mengantar pesanan narkoba kepada polisi yang menyamar. Meski mencoba melawan dan melarikan diri, namun polisi lebih dahulu memborgol tangannya. Dari tangan Yogi, polisi menemukan 2 paket sabu-sabu. Polisi kemudian menggeledah rumah kontrakan Yogi. Hasilnya ditemukan lagi 2 paket sabu-sabu siap edar, 3 paket ganja kering, ratusan plastik klip untuk membungkus sabu-sabu, timbangan digital, serta alat untuk mengonsumsi sabu-sabu. Untuk sementara ini sudah jadi TO kami, sudah sekian tahun kita lakukan pengajaran terhadap pelaku. Pelaku ini juga bekas residipis. Dalam bentuk keterangan beliau yang tersangka ini sudah sering berulang kali pindah ke wilayah-wilayah lain, termasuk juga wilayah 50 kota. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, tersangka dan barang bukti dibawa ke Mapolres Payakumbuh. Menurut catatan polisi, tersangka adalah seorang residivis dalam kasus yang sama. Tertangkapnya residivis menjadi bukti jika pembinaan yang dilakukan di lembaga pemasyarakatan tak berjalan optimal. Ikhlasun Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Seorang pegawai negeri sipil yang bekerja sebagai pegawai tata usaha di sebuah sekolah dasar di Aur Malintang, Padang Pariaman, ditangkap polisi di rumahnya. Penangkapan Muhammad Satria merupakan yang ketiga kalinya dilakukan polisi, karena tersangka telah 2 kali keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. Satria tak bisa berkelit karena barang bukti ditemukan polisi di sebuah pondok di belakang rumahnya dan di dalam saku celananya. Dalam penggeledahan yang dilakukan polisi usai penangkapan itu, polisi menemukan 17 paket kecil sabu yang baru saja dibelinya dari seorang pengedar dari Agam. Polisi juga menyita uang tunai sejumlah Rp200.000 yang merupakan hasil penjualan sabu-sabu kepada pelanggannya. PNS di Dinas Pendidikan sebagai tata usaha di suatu sekolah dasar yang ada di wilayah tersebut. Ya, kalau dari keterangan dia, ya sebagai penambah penghasilan. Anehnya, meski telah 2 kali masuk penjara, tersangka tidak juga dipecat sebagai pegawai negeri sipil. Tersangka terancam untuk yang ketiga kalinya masuk penjara selama 20 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.